Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam perjalanan rumah tangga, konflik adalah hal yang sangat wajar. Bahkan pasangan yang tanpa harmonis pun pasti pernah mengalami gejolak, pertengkaran kecil, atau perbedaan pendapat. Tapi, yang membedakan rumah tangga yang kuat dan yang rapuh bukan pada ada tidaknya konflik, melainkan pada bagaimana cara menyikapinya. Konflik bisa menjadi racun, tapi bisa juga jadi jembatan menuju pemahaman yang lebih dalam. Disinilah pentingnya kebijaksanaan. Naskah kali ini akan membahas bagaimana dari konflik, rumah tangga bisa melangkah menuju harmoni jika dikelola dengan cara yang tepat. Kenali bahwa konflik itu wajar. Pertama-tama, kita harus menerima bahwa konflik itu manusiawi. Dua orang yang berbeda latar belakang, karakter, dan cara berpikir tentu tak selalu sepakat dalam segala hal. Kadang konflik muncul karena perbedaan cara melihat suatu masalah, atau hanya karena salah paham sepele. Contoh sederhana, istri merasa suami tidak peka saat ia lelah dan ingin dimengerti, sementara suami justru menganggap semuanya baik-baik saja. Nah, dari sinilah biasanya awal konflik bermula. Tapi ketika konflik dianggap hal memalukan atau tanda gagalnya hubungan, justru di situ bahayanya. Padahal, jika dikelola dengan sehat, konflik bisa jadi momen untuk saling jujur dan membangun kedekatan emosional. 2. Jangan buru-buru menyalahkan. Saat konflik terjadi, reaksi spontan yang paling sering muncul adalah menyalahkan. Kamu sih yang mulai. Atau, kalau kamu nggak begitu, aku juga nggak akan marah. Kalimat seperti ini hanya akan membuat api makin menyala. Dalam menghadapi konflik, penting untuk belajar mengendalikan ego dan menahan diri untuk tidak langsung menyerang. Mulailah dengan mengungkapkan perasaan tanpa menyalahkan. Misalnya, aku merasa terluka waktu kamu ngomong seperti itu. Daripada, kamu selalu ngomong nyakitin aku. Dengan cara ini, pasangan tidak akan merasa diserang, dan komunikasi pun jadi lebih terbuka. Dengarkan sebelum membalas. Komunikasi yang baik dalam konflik bukan tentang siapa yang paling keras bicara, tapi siapa yang paling baik dalam mendengarkan. Ketika pasangan sedang menyampaikan perasaannya, tahan dulu keinginan untuk membalas. Dengarkan sampai tuntas. Coba pahami apa yang sebenarnya ia rasakan, bukan cuma apa yang ia katakan. Kadang kita terlalu fokus pada kalimat yang menyakitkan dan lupa menangkap pesan utamanya. Misalnya, saat istri berkata, "Kamu gak pernah ada buat aku." Bisa jadi yang ia maksud bukan benar-benar tidak pernah, tapi ia merasa kurang diperhatikan belakangan ini. Dengan mendengarkan lebih dalam, kita bisa menangkap pesan emosional yang lebih penting. 4. Jangan tunggu emosi reda dengan sendirinya. Banyak orang memilih diam atau menghindar setelah konflik, berharap suasana akan membaik sendiri. Sayangnya, masalah yang didiamkan biasanya tidak hilang, tapi justru mengendap dan meledak suatu hari nanti. Karena itu, penting sekali untuk menyelesaikan konflik, bukan menundanya. Tunggu sampai emosi sedikit mereda, lalu ajak bicara dari hati ke hati. Pilih waktu yang tepat, suasana yang nyaman, dan hindari suasana tegang atau terburu-buru. Katakan, "Aku nggak mau kita saling menyimpan perasaan. Yuk, kita obrolin baik-baik." 5. Saling minta maaf dan memaafkan. Ini kunci penting. Saling meminta maaf bukan berarti kalah, tapi justru tanda kebesaran hati. Kadang yang dibutuhkan bukan solusi panjang lebar, tapi satu kalimat tulus. "Maaf ya, aku salah." Kalimat sederhana ini bisa melembutkan hati yang keras. Begitu pula dengan memaafkan. Jangan tunggu pasangan sempurna dulu baru mau memaafkan. Memaafkan adalah bagian dari proses mencintai. Selama tidak menyangkut kekerasan atau hal-hal yang membahayakan, belajar memaafkan kesalahan kecil bisa membuat hubungan jauh lebih kuat. 6. Jangan libatkan orang luar terlalu cepat. Ketika emosi memuncak, godaan untuk curhat ke teman, keluarga, atau media sosial sangat besar. Tapi hati-hati, tidak semua orang bisa memberikan nasihat bijak. Apalagi jika curhatan kita hanya memicu penilaian negatif terhadap pasangan. Sebaiknya, usahakan menyelesaikan masalah berdua dulu. Jika memang membutuhkan bantuan, pilih orang yang bijak,
netral, dan bisa dipercaya. Kalau merasa butuh pandangan lebih objektif, bisa juga berkonsultasi dengan konselor pernikahan atau tokoh agama yang bisa menjaga rahasia. Jangan sampai konflik kecil malah melebar kemana-mana karena terlalu cepat disebarkan keluar. 7. Doa dan pendekatan spiritual. Seringkali, kita lupa bahwa kekuatan utama rumah tangga ada pada pertolongan Allah. Ketika konflik tak kunjung selesai, jangan hanya andalkan logika dan kata-kata. Sisipkan doa, perbanyak istighfar, dan mohon kepada Allah agar dilembutkan hati masing-masing. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan untuk selalu melibatkan Allah dalam kehidupan rumah tangga. Bahkan hal-hal kecil seperti makan bersama pun diawali dengan doa. Apalagi dalam hal sebesar konflik rumah tangga. Allah yang menyatukan hati kita, dan hanya Allah yang bisa memperbaiki apa yang tampak sudah retak. 8. Ambil pelajaran dari setiap konflik. Setiap konflik pasti meninggalkan pelajaran. Bukan hanya tentang apa yang harus dihindari, tapi juga tentang bagaimana kita bisa lebih memahami satu sama lain. Jadikan konflik sebagai kesempatan untuk tumbuh bersama, bukan untuk saling menjatuhkan. Setelah konflik reda, evaluasi bersama. Apa yang bisa diperbaiki? Apa yang bisa dilakukan lebih baik ke depannya? Dengan begitu, konflik bukan hanya terselesaikan, tapi juga meninggalkan bekal kedewasaan untuk masa depan. 9. Fokus pada niat awal berumah tangga. Saat konflik terasa berat dan melelahkan, coba ingat kembali alasan kita menikah. Apa tujuan kita dulu? Apa yang membuat kita jatuh cinta? Mengingat kembali niat dan momen awal kebersamaan bisa menguatkan hati untuk tetap berjuang bersama. Konflik dalam rumah tangga bukan akhir dari segalanya. Justru dari konflik, kita belajar cara mencintai yang lebih dewasa, lebih sabar, dan lebih tulus. Selama ada niat untuk memperbaiki dan hati yang siap menerima serta memberi, rumah tangga bisa kembali harmonis, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Jangan pernah lelah memperjuangkan kebahagiaan bersama. Karena rumah tangga yang harmonis bukan sesuatu yang jatuh dari langit, tapi hasil dari kerja keras, komunikasi, dan kasih sayang yang terus diupayakan setiap hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.